Oke, silakan Romo. Baik, untuk tema APP nasional itu sudah ditentukan untuk waktu periode 3 tahun. Jadi tahun 2023 sampai dengan 2025. Next, Yogi. Tema umum yang diangkat adalah keterlibatan gereja dalam mewujudkan gerakan sosioekonomi berkeadilan ekologis. Lalu tema ini dijabarkan selama 3 tahun ke depan. Tahun ini kita mengambil tema keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan. Lalu tahun 2024 itu mengembangkan ekonomi berkeadilan ekologis. Dan tahun 2025 itu membangun pertobatan ekologis. Jadi ini adalah tema nasional yang sudah ditentukan oleh Komisi PSE KWI dan ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Mungkin pertanyaannya adalah, pertanyaan di awal ini, bagaimana tema ini dikaitkan dengan fokus pastoral kita? Ini yang beberapa kesempatan menimbulkan pertanyaan sebetulnya. Jadi fokus pastoral kita itu tentang sukacita hidup berbangsa, sementara tema APP kita itu masih melanjutkan persoalan ekologi. Nah, saya bisa menjawab secara normatif seperti itu tadi. Jadi itu sudah ditentukan oleh KWI dan Bapak Uskup meminta supaya tema-tema yang berkaitan dengan kegiatan atau program nasional itu kita mengikuti apa yang sudah ditentukan secara nasional. Tetapi tentu saja jawaban normatif ini tidaklah cukup. Saya kira kita bisa tetap mengaitkan antara tema yang diangkat di dalam tema APP ini dengan fokus pastoral kita. Fokus pastoral kita itu tentang kebangsaan, maka kita bisa menempatkan persoalan ekologis ini sebagai bagian dari keprihatinan yang ada di tengah-tengah bangsa kita. Jadi masalah kebangsaan itu saya kira perlu diperluas, bukan hanya persoalan politik, bukan hanya persoalan pilpres atau pemilihan legislatif, pemilihan pilkada, tetapi persoalan bangsa kita itu meliputi banyak aspek, banyak hal. Dan persoalan yang sangat kritis saat ini adalah persoalan ekologi, di mana ini menjadi juga perhatian dari Paus kita, Paus Fransiskus, yang sampai mengeluarkan ensiklik berkaitan dengan ini, yaitu ensiklik Laudato Si. Dan itu yang menjadi dasar bagaimana Komisi KWI itu menetapkan tema ini untuk 3 tahun ke depan. Lalu berikutnya, apa persoalan yang kita hadapi itu kita perlu melihat secara global atau secara umum terlebih dahulu sebelum masuk kepada persoalan yang sama-sama dihadapi oleh bangsa kita. Situasi dunia saat ini itu berada dalam keadaan di mana kondisi bumi kita itu sudah menampung jauh melampaui apa yang sebetulnya menjadi kapasitas bumi untuk menampung hidup manusia. Data tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah penduduk itu ada 8 miliar, sekitar 8 miliar. Sementara daya tampung dunia kita atau bumi kita itu sebetulnya hanya 4,2 miliar. Maka bisa Anda bayangkan dengan situasi seperti ini, bumi kita itu sebetulnya sudah sangat over untuk menampung kehidupan kita manusia, belum makhluk-makhluk yang lain. Apalagi didukung oleh berbagai macam situasi di mana perubahan iklim yang terjadi secara global itu juga sangat berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan. Kita semua merasakan ini. Jadi sekarang kita merasakan betapa yang namanya musim itu sudah tidak bisa dipastikan lagi. Ya, sekarang masih musim penghujan, lalu ini bisa berlangsung selama beberapa waktu lamanya tanpa kita bisa
memprediksi dengan lebih tepat seperti yang terjadi mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Sekarang ketidakpastian iklim ini menimbulkan banyak persoalan, terutama persoalan yang menyangkut hal-hal yang mendukung hidup manusia, ya, mengenai kualitas air, habitat hidup manusia, situasi kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, menanggapi situasi dunia yang demikian, Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si itu mengingatkan akan persoalan besar yang kita hadapi, bahwa bukan hanya masalah lingkungan yang sedang kita alami, tetapi bahwa kita itu masih berhadapan dengan persoalan kesenjangan kehidupan sosial ekonomi dan belum terselesaikan. Di sisi lain, kehidupan lingkungan kita juga mengalami krisis. Maka kita berhadapan dengan krisis ganda, yaitu krisis lingkungan hidup dan krisis ekonomi sosial. Maka dibutuhkan upaya pemulihan supaya kondisi-kondisi ini juga bisa berjalan dengan lebih baik, kehidupan manusia bisa lebih baik di tengah-tengah kondisi atau situasi seperti ini. Di sisi lain, kita sedang berada dalam situasi pasca pandemi COVID, di mana banyak hal itu mengalami perubahan dalam cara hidup. Ya, ada banyak hal yang dulu dilakukan, sekarang tidak lagi dilakukan. Yang sekarang dilakukan dulu tidak pernah terjadi, ya seperti apa yang kita lakukan hari ini. Perjumpaan melalui pertemuan online seperti ini sekarang sudah menjadi hal yang sangat biasa. Lalu hal yang juga berpengaruh besar terhadap kehidupan kita adalah dampak dari konflik perang, terutama perang antara Rusia dan Ukraina, di mana ini menimbulkan krisis ekonomi dan krisis pangan. Beberapa negara sudah mengalaminya, kita pun pasti akan mengalaminya, karena Ukraina ini termasuk daerah pemasok gandum yang terbesar. Sehingga ketika mengalami situasi konflik itu, lalu pasokan untuk bahan pangan ke tempat-tempat lain juga mengalami persoalan. Berikutnya, kita melihat bahwa di tengah-tengah tantangan global seperti itu, negara kita pun tidak terhindarkan dari situasi yang sama. Ada banyak situasi yang secara global terjadi juga terjadi di tengah-tengah situasi dunia kita. Nah, maka di dalam program pemerintah pun, dalam kaitannya dengan visi Indonesia Maju tahun 2045, itu menyertakan hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk lebih memperhatikan persoalan lingkungan hidup. Misalnya kita melihat dari 6 strategi yang ada, itu di sana disebutkan ada persoalan mengenai ekonomi hijau. Bagaimana perkembangan ekonomi itu diupayakan supaya semakin dapat terjadi ramah lingkungan. Sehingga kita secara ekonomi maju, tetapi pada saat yang sama lingkungan tidak dirusak karena semata-mata dieksploitasi untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hal-hal yang kita alami saat ini berakar pada persoalan mendasar. Setidaknya ada 3 hal yang dilihat oleh gereja dalam menanggapi mengenai apa yang menjadi penyebab dari krisis lingkungan yang secara global terjadi pada saat ini. Yang pertama adalah ada dominasi manusia untuk menguasai segala sesuatu dengan mengeksploitasi semuanya itu tanpa syarat dan tanpa mengindahkan pertimbangan moral. Jadi selama ini lingkungan kita diambil habis-habisan sehingga banyak hal itu mengalami kerusakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Di sisi lain, selain dominasi manusia, alam itu selama ini dilihat semata-mata sebagai objek atau sebagai sarana. Sehingga seringkali ada pengandaian dengan dieksploitasi terus-menerus, maka alam ini tidak akan pernah habis, itu akan selalu bisa mencukupi kebutuhan kita. Padahal faktanya itu tidak demikian.
semuanya itu, alam maupun manusia itu bisa saling mendukung. Selama manusia itu bisa mempergunakannya dengan bijaksana, artinya memadukan antara perkembangan teknologi dengan juga pertimbangan-pertimbangan moral dan etis. Tetapi persoalannya itu tidak terjadi, sehingga ada kegagalan manusia untuk menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga hal-hal yang bersifat eksploitatif itu bisa semakin dikurangi, maka efeknya adalah krisis yang terjadi di banyak sisi saat ini, terutama krisis lingkungan hidup. Kalau tema APP selama 3 tahun ke depan, itu tema umumnya adalah berkaitan dengan keadilan ekologis, maka itu merujuk pada bagaimana manusia itu bisa berhubungan dengan spesies non-manusia dan alam. Nah, kadang-kadang persoalan keadilan ini disebut sebagai keadilan terhadap alam untuk menggambarkan kewajiban moral kita terhadap spesies lain. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa sejak awalnya sebenarnya kehidupan ekonomi dan penerapan ekologi itu harusnya dilakukan dalam sudut pandang kedua pihak. Persoalan ketidakadilan ekologis itu bersumber pada keterpisahan antara pengembangan ekonomi, sementara di sisi lain ada kekurangan dalam perhatian pada persoalan ekologi. Maka ajaran sosial gereja sebetulnya telah merumuskan beberapa hal terkait dengan bagaimana perhatian gereja terhadap persoalan alam ini, yang kemudian dalam waktu terakhir ini ditegaskan oleh Paus Fransiskus melalui ensikliknya. Apa yang mendasari prinsip keadilan ekologis? Setidaknya ada 4 hal bisa kita lihat. Pertama-tama, kita melihat dunia ini sebagai sakramen. Kalau kita di dalam gereja Katolik mengenal ada 7 sakramen, ke-7 sakramen itu menjadi sarana atau tanda kehadiran Allah. Maka kalau dunia disebut sebagai sakramen, itu mau menyadarkan kita bahwa dunia kita ini pun sungguh menjadi tanda kehadiran Allah bagi ciptaan. Yang kedua, Paus Fransiskus menegaskan bahwa ciptaan itu pada dasarnya diciptakan sebagai ciptaan yang utuh secara keseluruhan. Jadi keutuhan ciptaan, penciptaan di dalam kitab Kejadian, itu mau menggambarkan bagaimana ciptaan itu terkait satu sama lain, ya, lalu bagaimana bisa mengupayakan apa yang baik. Maka nanti dalam salah satu bahan pertemuan itu kita juga akan merenungkan mengenai apa yang disampaikan di dalam kitab Kejadian ini. Yang ketiga, penghormatan terhadap yang lain. Nah, yang lain ini bukan hanya orang, tetapi ini segala sesuatu yang lain. Bahwa hal-hal yang ada di sekitar kita itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Dan yang keempat, setiap individu, setiap manusia, dan segala sesuatu itu memiliki nilai intrinsik di dalam dirinya sendiri. Atau secara singkat, kita bisa dikatakan setiap hal itu memiliki martabatnya sendiri. Dalam kaitan dengan kehidupan kita, sehingga manusia itu bukan hanya sebagai makhluk yang diciptakan sebagai mahkota ciptaan, makhluk tertinggi, di mana itu seringkali menghantar pada tindakan eksploitatif terhadap ciptaan yang lain, maka kita diingatkan bahwa hal-hal yang lain itu pun diciptakan dengan martabatnya masing-masing. Karena gereja memandang bahwa kepedulian kita pada persoalan masyarakat dan persoalan lingkungan itu menjadi hal yang penting untuk mewujudkan iman kita, maka hal-hal itu sudah ditampilkan juga di dalam ajaran sosial gereja atau magisterium gereja.
Dalam hal-hal yang disampaikan itu menunjukkan bagaimana keperpihakan gereja kepada yang tersingkir dan terpinggirkan itu bukan hanya pada manusia, tetapi kepada alam yang juga terpinggirkan dan tersingkirkan. Ini saya lewatkan, nanti bisa dipelajari sendiri. Paus Fransiskus itu secara khusus memang memberikan perhatiannya pada persoalan ini, sehingga tema APP yang disusun untuk 3 tahun ke depan sebetulnya merupakan tanggapan dari ajakan Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si, di mana setelah ada ensiklik itu lalu disusunlah Laudato Si Action Platform, di mana itu menjadi wujud nyata dari upaya gereja untuk menerjemahkan pesan Paus itu di dalam tindakan konkret, di dalam aksi-aksi nyata. Nah, Paus menegaskan 2 tanggapan yang perlu kita lakukan, yang perlu dilakukan oleh gereja, yaitu tanggapan terhadap jeritan bumi dan tanggapan atau respon terhadap jeritan kaum miskin, di mana saat ini 2 hal itu sama-sama mengalami situasi terpinggirkan. Maka gereja semakin menyadari perutusannya bukan saja untuk memperjuangkan dan berpihak pada orang miskin, tetapi juga berpihak pada lingkungan hidup. Keberpihakan gereja terhadap orang miskin mestinya tidak pernah terlepas dari alam ciptaan yang juga miskin dan tertindas. Nah, ringkasan dari semuanya itu kira-kira dirumuskan dalam kalimat ini. Ya. Kemiskinan dan penderitaan manusia dan alam semesta hendaknya memanggil gereja untuk bertanggung jawab dan terlibat dalam upaya penyelamatan alam semesta saat ini. Kira-kira itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan muda, yang menjadi dasar kenapa tema APP kita 3 tahun ke depan itu bertema tentang lingkungan hidup. Karena ada keprihatinan yang luar biasa, ada persoalan yang sangat mendasar berkaitan dengan kehidupan kita dan tempat kita hidup, yaitu bumi kita. Maka saya saat ini akan men-sharingkan sedikit apa yang coba telah kami lakukan dari Komisi PSE untuk menanggapi persoalan ini. Sehingga ini mungkin nanti bisa menjadi sedikit gambaran bagi paroki-paroki untuk melakukan aksi nyata terkait dengan apa yang coba disadari bersama dan direnungkan selama masa APP ini melalui bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh tim penyusun. Kami Komisi PSE itu melakukan beberapa hal yang terkait dengan persoalan lingkungan hidup. Dan kami bekerja sama dengan beberapa paroki. Misalnya di sini hadir juga dari paroki Cigugur, dengan paroki Cisantana, kita bekerja sama dengan paroki Cigugur dan Cisantana untuk mengatasi limbah kotoran sapi yang saat ini sudah meresahkan di Kabupaten Kuningan. Limbah yang selama ini sudah coba ditangani dengan melalui adanya saung lasing, pada saat kemarin dirasa belum maksimal, sehingga kami coba revitalisasi saung lasing itu bukan hanya menghasilkan pupuk, tetapi menghasilkan media tanam yang kemudian nanti hasilnya itu bisa digunakan sendiri oleh masyarakat di sana. Bersamaan dengan itu, bersama dengan paroki, kami juga bekerja sama saat ini telah terbentuk paguyuban tani di Stasi Sukamulya, paroki Cigugur. Ada paguyuban tani yang coba kami support untuk memberi contoh bagaimana mengolah lahan itu bisa dilakukan dengan ramah lingkungan, tanpa menggunakan pupuk kimia dan tanpa menggunakan pestisida kimia. Dan itu sudah mulai berjalan. Terakhir pada bulan Januari kemarin, kami bersama dengan Komisi KKP
bekerja sama dengan paroki Cigugur di Santana dan juga Paguyuban Tani Sehat Lestari yang baru terbentuk, mengadakan pelatihan untuk cara bertanam secara purba, pengolahan tanah, cara tanam tanpa olah tanah dengan menggunakan sampah organik dan kotoran sapi. Dan luar biasa tanggapan dari masyarakat. Target kami itu hanya 100, tetapi kemarin yang hadir ada sekitar 140 masyarakat di sekitar Sukamulya dan Cigugur, dari di Santana juga. Lalu di Keuskupan Bandung juga, di Kota Bandung, kami membuka untuk pengolahan sampah organik dengan bekerja sama dengan Paroki Melania. Ada lahan yang sedianya itu akan dipakai untuk gereja, tetapi sampai hari ini tidak pernah bisa mendirikan gereja. Maka kami manfaatkan lahan itu, bekerja sama dengan Paroki Melania untuk menampung dan mengolah sampah rumah tangga yang organik. Untuk sampah anorganik itu sudah banyak sekali penampungnya, maka kami fokus pada sampah organik. Sampah organik itu akan diolah menjadi media tanam dengan menggunakan hasil briket yang dibuat oleh masyarakat di Santana dan Cigugur yang mengolah limbah kotoran sapi. Dari situ, karena di Keuskupan di Bandung, di Kota Bandung itu tidak mudah untuk mendapatkan kotoran sapi. Nah, ini diperlukan untuk pengolahan sampah organik. Maka untuk membuat lebih mudah, kami mendorong masyarakat di sana untuk membuat briket kotoran sapi ini. Dan itu nanti digunakan untuk pengolahan sampah organik di Kota Bandung. Selain itu, kami juga melakukan program itu bersama dengan EcoCamp yang selama ini sudah berjalan. Di sana pun ada program untuk pengolahan sampah organik. Jadi bekerja sama dengan rumah-rumah makan, mereka membayar untuk biaya operasional, untuk misalnya upah karyawan. Lalu kami terima sampahnya, diolah menjadi media tanam, dan lalu media tanam ini nanti bisa dimanfaatkan, dikembalikan kepada alam. Beberapa paroki lain itu mengupayakan hal-hal yang positif berkaitan dengan perhatian pada lingkungan hidup. Misalnya di paroki Sukawarna itu kami coba dorong untuk di sana supaya bisa terjadi yang namanya kolekte sampah. Nah, bagaimana terjadinya kami belum masuk lagi, tetapi sudah sempat muncul ide itu. Nah, barangkali ini bisa menjadi inspirasi untuk di paroki-paroki untuk melakukan sesuatu yang konkret. Bagaimana terkait dengan perhatian kita pada alam. Caranya sangat sederhana sebetulnya. Mulai dari hal yang paling mungkin untuk dilakukan di tempat masing-masing. Ya, jadi mungkin mulai dari hal-hal sederhana, bagaimana di paroki itu bisa menggerakkan setiap umat untuk bertanggung jawab atas sampahnya dari rumah tangga masing-masing. Itu sudah menjadi sesuatu yang positif sebetulnya. Kalau itu sudah bisa terjadi, maka bisa dikembangkan lagi pada tingkat yang lebih besar, pada tingkat paroki. Nanti bisa bekerja sama dengan PSE. Kami sangat terbuka bersama dengan Komisi Keadilan dan Perdamaian (KKP) untuk mensupport upaya-upaya perhatian pada persoalan lingkungan hidup ini. Saya kira itu sebagai gambaran. Nanti mungkin bisa dipertajam lagi apabila ada pertanyaan dari Bapak Ibu saudara-saudari semua yang hadir dalam pertemuan ini. Itu Mas Ando, sekian. Sangat terbuka untuk dikembangkan atau disederhanakan sesuai dengan kelompok peserta, terutama terkait dengan pendalaman dan peneguhan. Jadi bahan ini kami mencoba menyusun bahan itu memikirkan kalau seandainya ini disampaikan di tengah umat, ini bahasanya harus bagaimana ya? Nah, tentu situasi masing-masing paroki, bahkan situasi masing-masing lingkungan itu kan berbeda, punya kekhasannya sendiri. Nah, menurut kami bahan ini sekurang-kurangnya bahasanya sudah umum, sudah bisa mewakili
umat pada umumnya. Tapi kalau dirasa ternyata bahasanya terlalu sulit atau mungkin pemaparannya terlalu dangkal gitu ya, refleksinya terlalu dangkal, Anda boleh mengembangkannya. Anda boleh melengkapinya. Bahkan Anda boleh menyederhanakannya. Nah, lalu harapannya kalau terjadi pengembangan bahan diharapkan tidak jauh dari tujuan setiap pertemuan. Kan setiap pertemuan itu ada temanya dan juga ada tujuannya. Nah, kalau mau mengadakan perubahan-perubahan, dilihat dulu temanya. Jangan sampai nanti terlalu jauh dari apa yang dimaksud. Ya. Lalu yang ketiga, poin yang ketiga di sini. Nah, kalau mau mengganti bahan kitab suci, itu juga sangat dimungkinkan. Tetapi perlu dipertimbangkan apakah sesuai dengan subtema atau dengan subtema pertemuan atau tujuan pertemuan itu tidak, gitu ya. Yang namanya pewartaan, yang namanya katekese, yang wajib ada itu kan adalah sabda dan refleksi atas sabda itu. Maka kitab suci dan ajaran atau peneguhan atau bagian permenungan itu wajib harus ada, tidak bisa diabaikan, gitu ya. Tetapi kalau dirasa kitab sucinya mungkin menurut Anda terlalu sulit untuk direfleksikan, atau Anda mungkin menemukan teks yang kayaknya lebih cocok ini kalau pakai teks ini, itu silahkan. Tapi yang penting tidak melenceng jauh dari tema pertemuan dan tujuannya. Tapi menurut kami bacaan-bacaan yang sudah disediakan di sini itu sudah sangat baik, gitu ya. Itu sangat baik. Kemudian cerita atau bahan bagian pengalaman hidup yang disajikan. Jadi di setiap ada di tema 3 dan tema 2 dan tema 3 itu ada bagian awalnya diawali dengan inspirasi pengalaman hidup, cerita-cerita inspiratif, gitu ya. Nah, di bagian cerita inspiratif itu maksudnya adalah untuk membantu umat untuk lebih memahami refleksi yang mau didalami atau bahan yang mau didalami. Dalam cerita-cerita itu, gitu ya, biasanya kalau bahan-bahan yang dulu-dulu, cerita-cerita itu di akhir cerita ada pertanyaan sharing. Nah, kali ini dalam buku ini itu cerita-cerita inspirasi pengalaman hidup itu kemudian baik kalau seandainya peserta di lingkungan Anda atau umat yang mengikuti pertemuan itu punya bukunya. Ya, karena dengan memiliki buku ini akan menjadi lebih hidup pertemuannya. Contoh, sekurang-kurangnya Anda nanti sebagai para fasilitator di lingkungan atau sebagai para pemimpin pertemuan di lingkungan itu bisa bagi-bagi tugas, gitu ya. Karena di sini sudah ada mulai dari lagu pembuka, doa, pengantar, pertanyaan, pendalaman segala macam sudah ada. Nanti Anda bisa sebagai pemimpin Anda bisa bagi-bagi tugas. Misalkan nanti Bapak bagian doa pembuka ya. Nanti Ibu mimpin lagu. Nah, lagunya sudah ada. Lalu nanti Ibu yang bacakan inspirasi pengalaman hidup ya. Nah, kan rasanya kalau bagi-bagi tugas itu menurut saya tidak akan ditolak gitu ya, tidak akan ditolak karena semuanya sudah ada di sini. Maka kalau orang nolak itu kemungkinannya sangat kecil. Jadi kan alasannya bisa
nanti doa ya, wah nggak mau, saya nggak bisa mimpin doa gitu. Ah, kan tinggal dibaca, sudah ada, kan gitu ya. Baca kitab suci ya Pak ya? Ah, enggak lah, jangan. Eh, nggak bisa baca gitu, nggak bisa baca. Alasannya biasanya suka nggak bisa baca gitu ya. Apa kekecilan fontnya gitu ya, tulisannya, rasanya nih teksnya sudah besar. Jadi Anda bisa sebagai pemimpin atau pemandu pertemuan itu bisa bekerja sama, berbagi tugas, berbagi peran, sehingga pertemuan itu menjadi lebih hidup. Itu alasan pertama. Alasan kedua, mengapa peserta perlu memiliki buku atau teks, karena di sini kan eh, ada kolom-kolom atau ada pertanyaan lalu ada tempat untuk menulis gitu ya. Nah, sehingga kalau misalkan nih karakteristik umat Anda itu sulit untuk bersharing atau sulit untuk bercerita, nah maka strateginya salah satunya adalah bisa coba Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaan tadi jawabannya ditulis dulu di buku gitu ya. Jawaban-jawabannya ditulis dulu. Silakan diberi waktu ditulis gitu ya. Lalu setelah jawaban-jawaban itu ditulis, nah semuanya sudah eh, diberi waktu. Nah, sekarang coba apa yang sudah ditulis itu dibaca, gitu ya. Pertanyaan satu, sok Bapak silahkan baca, gitu kan. Oh, nggak mau, masa Bapak tinggal bacain aja nggak mau kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi eh, menurut kami dengan umat memegang buku itu akan lebih membuat pertemuan menjadi lebih menarik dan umat juga merasa tersapa. Lalu apa yang dimaksud dalam permenungan ini pun sampai kepada umat, gitu ya. Lalu bagian yang terakhir, kalau misalkan bahan-bahan ini Anda belum dapat atau misalkan kebagiannya hanya sedikit, bahan-bahan ini bisa di-download di website Keuskupan Bandung, ya di keuskupanbandung.org atau yang sudah ada dan bisa diakses dari sekarang itu adalah di Linktree Komkat Bandung. Termasuk materi-materi presentasi sosialisasi hari ini, baik yang Romo Sigit punya saya maupun yang bahan anak, remaja dan OM, Pak, sudah ada di sana semua. Bahkan nanti rekaman ini pun akan disimpan di sana. Jadi kalau misalkan terlewat untuk mengikuti sosialisasi ini atau bahannya belum ada, Anda bisa mendownloadnya di keuskupanbandung.org atau di Linktree Komkat Bandung. Di situ sudah ada semua, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya mulai akan menyinggung temanya, gitu ya, temanya nih. Jadi buku ini isinya adalah 4 pertemuan dengan 4 tema yang berbeda. Nah, kekasannya di mana atau alurnya bagaimana begini. Tema satu temanya adalah panggilan ekologis kita, peduli pada seluruh ciptaan, bukan wacana tetapi gerakan. Dalam tema satu ini, ya, bahannya itu mau mengajak kita untuk menyadari bahwa krisis ekologis itu masih menjadi keprihatinan kita. Dan atas krisis ini sangat diperlukan tindakan-tindakan nyata dari kita. Mungkin kita seringkali membicarakannya, mungkin seringkali kita mendiskusikannya, tetapi apakah kita sudah melakukannya? Nah, tema yang pertama ini mau menyadarkan hal itu, ya, bahwa krisis ekologis masih menjadi keprihatinan kita dan kita diajak untuk berbuat sesuatu. Itu yang pertama, tema yang pertama. Tema yang kedua itu adalah tantangan membangun keharmonisan lingkungan hidup. Tema ini mau mengajak umat, gitu ya, kita yang merenungkannya untuk menyadari bahwa tanggung jawab manusia sebagai citra Allah adalah menjaga keharmonisan lingkungan hidup. Jadi tema yang kedua ini mau menyadarkan tentang tanggung jawab manusia. Ya, kita diciptakan sebagai manusia dan kita mengimani bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling luhur, secitra dengan Allah, gitu ya. Karena secitra dengan Allah itulah kita punya tanggung jawab menjadi wakil Allah.
di dunia, yaitu menjaga keharmonisan alam ciptaan. Nah, itu mau disadari. Kita ini manusia yang punya tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan lingkungan hidup. Tema yang ketiga, nah, temanya panggilan mewartakan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Dengan tema ini, kita mau menyadari panggilan kita sebagai seorang Kristiani, sebagai murid-murid Kristus. Bahwa sebagai murid-murid Kristus, kita itu diutus untuk mewartakan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Ya, nanti inspirasinya dari Injil Markus ayat 15 dan seterusnya itu, yang di sana dikatakan, pergilah dan wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya. Artinya di sana kita diutus untuk menghadirkan kebaikan bagi seluruh ciptaan. Nah, ini mau disadari. Jadi tema yang kedua, menyadari tanggung jawab kita sebagai manusia. Tema yang ketiga, mau menyadari panggilan kita, perutusan kita sebagai orang beriman Kristiani, sebagai murid-murid Kristus. Lalu tema yang keempat, setelah kita berefleksi menyadari hal-hal tadi dari tema 1 sampai tema 3, lalu kita mau apa? Gitu ya. Tadi kan saya katakan bahwa pertobatan itu kan sampai pada perubahan sikap, gitu ya. Pertobatan itu sampai perubahan sikap. Tahu, menyadari, tahu, menghayati, lalu kita melakukan, gitu ya. Nah, nanti di tema yang keempat ini dengan tema aksi semakin mengasihi dan lebih peduli, harapannya bahwa sebagai umat atau sebagai orang beriman, kita baik secara pribadi, ya, baik secara pribadi itu memiliki suatu niat, ya, mau melakukan sesuatu, gitu ya, niat mau melakukan suatu niat yang bisa menyumbang kebaikan bagi lingkungan dan bumi kita, atau sebagai komunitas, entah komunitas bersama di lingkungan itu atau komunitas bersama di tengah masyarakat, mau membuat suatu gerakan atau mau membuat suatu kerjasama, ya, yang mendukung untuk kelestarian lingkungan hidup ini. Ya, tadi contoh-contohnya sudah disampaikan oleh Romo Sigit, itu sebagai gerakan bersama tuh. Yang disampaikan oleh Romo Sigit tentang sampah, lalu kerjasama dengan berbagai pihak, itu salah satu wujud nyata yang sudah dilakukan oleh Komisi PSE. Nah, lalu mungkin sebagai niat pribadi, gitu ya, niat pribadi, apa sih perubahan sikap apa yang harus aku lakukan, gitu ya, supaya cara hidupku ini, ya, cara hidup ini mendukung untuk kelestarian lingkungan hidup. Gitu. Contoh misalkan, contoh. Yang biasa kemana-mana kalau belanja ke warung, itu kan dibungkus pakai kantong kresek gitu ya. Kantong kreseknya dari warung gitu ya. Contoh ya. Saya mau niat nih, nanti kalau belanja saya bawa kantong sendiri. Nah, barangkali begitu. Gitu ya. Lalu barangkali contoh lagi, selama ini saya sebenarnya sudah setia kemana-mana bawa tumbler gitu ya. Cuman lama-lama kok karena males, repot, lalu ya sudah, saya kemana, lalu cari minuman kemasan, segala macam, lalu kemasannya saya buang. Nah, barangkali, saya mau kembali lagi, setia kemana-mana bawa botol minum sendiri, supaya ikut mengurangi sampah plastik. Itu contoh-contoh niat pribadi. Atau niat bersama di tengah masyarakat, itu yang saya yakin di lingkungan Anda, di tempat Anda itu masih terjadi adalah kerja bakti. Kerja bakti. Kebetulan saya tinggal di Padalarang. Dan kebetulan di tempat tinggal saya itu masyarakatnya sangat plural, gitu ya. Jadi kami yang Kristiani, yang Katolik itu hanya beberapa. Yang bagus di sini adalah bahwa setiap 1 bulan sekali itu ada kerja bakti membersihkan taman bermain. Jadi di lingkungan kami itu ada sebuah taman yang biasanya dipakai buat anak-anak main sore-sore itu. Nah, itu dibersihkan 1 bulan sekali. Dan itu dibersihkannya setiap hari Minggu. Gitu. Nah, kebetulan karena rumah saya di dekat taman itu, maka saya tidak bisa menolak ataupun menghindar gitu ya.
Maka ya sudah, ya bukan karena terpaksa juga, tetapi karena iya ya ini sebagai bentuk kepedulian bersama gitu ya. Ini sebagai bentuk kepedulian bersama. Saya yakin di Dekanat Pantura maupun di Dekanat Priangan, tradisi ini, kerjasama macam itu masih terjadi. Dan ini sangat baik kalau seandainya ini terus dilakukan. Itu salah satu contoh beberapa niat aksi yang bisa dibangun baik secara pribadi maupun secara bersama-sama. Nah, kurang lebih ini adalah ringkasannya, ya, ringkasannya. Jadi dari tema 1 sampai ke tema keempat, nah, kurang lebih ini isinya. Jadi kalau di tema pertama, itu inspirasi kitab sucinya diambil dari Kejadian bab 2 ayat 1 sampai 10. Nah, yang mau direnungkan, pokok permenungan dari kitab suci ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia dan alam semesta itu dari kehendak baik dan demi kebaikan ciptaan. Nah, maka panggilan kita sekarang itu adalah menjadi pelaku pemulihan. Gitu ya. Karena semuanya awalnya baik. Lalu sekarang situasinya menjadi tidak baik. Lalu panggilan kita sebagai manusia, bagian dari ciptaan Allah adalah menjadi pelaku pemulihan supaya apa yang sudah disediakan oleh Allah ini sekurang-kurangnya menjadi lebih baik lagi. Tema yang kedua, inspirasinya diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan ayat 8 sampai 11. Nah, ini kisahnya tentang perjanjian Allah dengan Nabi Nuh, gitu ya. Dan menarik sekali di sana bahwa perjanjiannya itu aku tidak akan membinasakan lagi, lalu hewan-hewan, tanaman ini ya aku serahkan kepadamu segala macam. Nah itu. Nah nanti silakan dibaca. Yang mau dikatakan di sana adalah bahwa seluruh dunia itu merupakan kesatuan dan saling ketergantungan. Ya. Maka harus dijaga keharmonisannya. Nah, tanggung jawab manusia ya dalam nanti permenungannya adalah tanggung jawab manusia adalah menata, menjaga, mengembangkan serta menjaga hubungan yang harmonis agar semuanya tetap lestari. Ada tulisan-tulisan atau bahkan ada contoh-contoh yang mengatakan bahwa kalau spesies ini hilang dari muka bumi, maka spesies yang lainnya itu bisa juga ikut punah gitu ya, karena tergantung dengan itu. Contoh lain misalkan, ketika di sebuah tempat itu perumahan semakin banyak, gitu kan, sumber daya air pun kan semakin berkurang. Lalu di suatu tempat, ketika misalkan tempat itu menjadi tempat pertambangan, gitu ya, atau tempat usaha, begitu. Lalu pasti ada dampak negatifnya yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan lingkungan itu. Nah, maka tema yang kedua ini mau mengajak kita bagaimana kita untuk menjaga keharmonisan itu. Tema yang ketiga, inspirasinya diambil dari Injil Markus, seperti tadi sudah saya singgung, bahwa panggilan kita, perutusan kita adalah mewartakan Injil kepada semua makhluk. Maka yang dimaksud di sini adalah bahwa kita itu diajak untuk menghadirkan kebaikan dimanapun dan kepada siapapun. Kita diajak untuk semakin peka terhadap sesama dan alam ciptaan. Mungkin kita sudah melakukannya, tetapi barangkali ada yang masih perlu kita perhatikan lagi. Semakin peka, gitu ya, semakin peka. Lalu di tema yang keempat, ya, inspirasinya diambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Di sana Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa umat itu perlu menghidupi sikap pemberian diri yang disertai dengan kerendahan hati. Kalau kita mau berbuat sesuatu untuk lingkungan kita, berbuat sesuatu untuk sesama kita, maka yang dibutuhkan adalah pengorbanan, pemberian diri yang disertai kerendahan hati. Dan yang indah di sana dikatakan, ya, dalam bacaan ini dikatakan, bahwa ketika orang memiliki kerendahan hati, dia berarti lebih mementingkan atau mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Nah, maka harapannya kalau kita
diajak untuk melakukan aksi-aksi nyata, ya tadi dasarnya adalah pemberian diri dan kerendahan hati. Bahwa ada juga yang lebih penting daripada hidup saya, ada juga yang lebih penting bagi kehidupan bersama saya di tengah masyarakat dan lingkungan saya. Gitu. Kurang lebih ringkasan permenungannya begitu. Nah, lalu bagaimana prosesnya kalau kita mengadakan pertemuan lingkungan? Nah, tadi saya katakan bahwa eh, langkah-langkahnya sudah jelas dan di setiap langkah itu sudah ada isinya, gitu ya, sudah ada isinya. Jadi kalau misalkan mau lagu pembuka, lagunya sudah ada. Tapi barangkali kalau misalkan dengan lagu itu dirasa sulit atau umat nggak bisa nyanyi gitu ya, boleh silakan cari lagu yang lebih sesuai atau lagu yang lebih familiar. Tapi semua lagu di sini semua diambil dari puji syukur, maka rasanya harusnya sih familiar gitu ya. Lalu yang kedua di sana juga ada pengantar. Nah, pengantar ini silakan dilihat, dicermati supaya tahu bahwa oh ya, tema ini mau merenungkan apa. Lalu setelah pengantar ada doa pembuka, doanya juga sudah ada di sana, gitu ya. Maka tidak sulit kalau misalkan meminta umat di lingkungan Anda nanti doa ya, doanya sudah ada, nah, gitu kan. Lalu ada inspirasi, inspirasi pengalaman hidup, terutama di tema yang kedua dan yang ketiga. Inspirasi-inspirasi ini sangat menarik, coba deh nanti dibaca. Sangat menarik dan sangat membantu kita untuk, oh ini yang dimaksud gitu ya. Oh ini yang dimaksud dengan permenungan di tema ini. Tuh. Itu yang bagian pembuka. Nah lalu pokok refleksi, bagian kedua itu adalah pokok refleksi. Ini adalah bagian yang tidak boleh hilang, yaitu inspirasi kitab suci, tadi inspirasinya sudah ada. Nah, setelah membaca kitab suci atau dibacakan kitab suci, lalu ada pendalaman. Ada pertanyaan-pertanyaan penuntun yang membuat nanti membantu umat untuk bersharing, bercerita, mendalami isi kitab suci itu. Nah, lalu setelah umat mendalami atau menjawab pertanyaan-pertanyaan pendalaman itu, lalu si pemimpin atau si pemandu kayak bisa menutup sharing itu dengan peneguhan, refleksi kateketis atau ajaran ajaran imannya. Dan itu sudah ada di sini. Ya. Kalau kesulitan untuk membahasakan sendiri ya bisa tinggal baca, bisa. Tapi kalau misalkan dibaca saja membuat umat menjadi jenuh, bagus kalau seandainya Anda sudah mempersiapkan diri membaca lalu menyampaikannya secara lisan. Nah, setelah peneguhan lalu ada rencana aksi. Nah, rencana aksi ini dari tema 1 sampai tema 3, rencana aksinya bersifat pribadi. Ya. Jadi kalau kita sudah merenungkan tema ini, kira-kira apa yang bisa saya lakukan dalam hidup saya sehari-hari? Nah, itu rencana aksi yang dimaksud itu. Ya, baru nanti di tema 4 itu rencana aksinya bersama-sama dan atau pribadi atau bersama-sama. Lalu yang bagian terakhir adalah bagian penutup. Ya, bagian penutup ini doa penutup dan lagu penutup. Menurut kami mudah-mudahan tema ini kalau dibawakan sesuai dengan langkah-langkah ini itu kurang lebih membutuhkan waktu 60 menit. Gitu kan? Saya tahu bahwa kita itu hidup di zaman yang tidak nyaman kalau duduk berlama-lama apalagi kalau mendengarkan gitu ya. Termasuk mungkin saat ini kalau Anda berlama-lama mendengarkan saya juga mungkin mulai merasa lelah gitu ya. Dan tapi maaf, tapi ini harus saya sampaikan. Jadi memang perlu waktu gitu ya. Nah, maka kami mencoba untuk membuat bahan ini cukup dengan ya barangkali kalau disampaikan cukup bisa 60 menit gitu ya. Kalau misalkan bahasanya bahasa Indonesia gitu ya, lalu di lingkungan saya nggak ada yang bisa bahasa Indonesia gitu ya, di Cibubur biasanya diterjemahkan lagi, mangga gitu ya. Mangga kalau mau diterjemahkan lagi, mangga gitu ya. Kebetulan kami tidak punya tenaga ahli untuk menerjemahkan ini ke dalam bahasa Sunda gitu ya. Maka kalau ada yang bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Sunda, mangga, boleh, boleh sekali ya. Nah, maka
dari kami selamat mempersiapkan masa prapaskah. Semoga bahan-bahan perenungan ini membantu Anda untuk mengalami pertobatan, gitu ya. Mengalami pertobatan yang mana pertobatan itu berdampak bagi kehidupan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Barangkali kalau ada sesuatu yang belum jelas atau perlu didalami, dijelaskan lebih lanjut, mangga silakan kalau mau bertanya, atau barangkali mau usul sesuatu juga boleh, atau tadi setelah pemaparan tema bahan ini kemudian lalu kepikiran apa yang tadi disampaikan oleh Romo Sigit juga boleh, gitu ya. Barangkali Romo kalau misalkan kita gerakannya bekerja sama PSE bisa nggak? Barangkali bisa begitu ya kan? Atau Romo di tempat kami itu sebenarnya sudah ada gerakan-gerakan macam itu gitu ya, tapi tidak pernah terekspos gitu ya, atau kami perlu pendampingan. Nah itu juga mangga silakan gitu ya. Prinsip bahan ini kami sediakan dalam rangka membantu Anda untuk bisa lebih menghayati iman Anda secara konkret sesuai dengan keprihatinan kita saat ini. Dan tadi saya katakan bahwa pertobatan kita selain meneguhkan iman kita juga berdampak bagi kehidupan bersama yang lebih baik. Terima kasih. Selamat malam. Silahkan kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada Mas Ando. Baik, terima kasih Mas Yogi. Mas, itu ada pertanyaan di kolom komentar. Oh iya. Pak Yogi, untuk kata pengantar wajib dibacakan atau tidak? Oke. Ya. Kata pengantar di sini itu rata-rata dibuat hanya 2 paragraf sebetulnya. Paling banyak 2 paragraf. Memang harus demikian gitu ya. 2 paragraf. Kecuali yang tema 1. Kecuali yang tema 1 itu karena ada istilah-istilah yang harus dijelaskan. Maka itu disampaikan di awal. Tapi kalau tema-tema yang lainnya itu rata-rata pengantar itu hanya 2 paragraf. Kalau usul saya, ya ini usul saya, sebaiknya pengantar itu disampaikan, ya, dan usul saya disampaikan secara lisan, gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita memasuki tema pertemuan yang pertama, ya. Tema yang pertama ini judulnya, ya, panggilan ekologis kita, peduli pada seluruh ciptaan, bukan wacana tapi gerakan. Nah, tema ini tuh sebenarnya mau menyadarkan kita bahwa krisis ekologis itu masih menjadi keprihatinan kita bersama. Dan kalau kita tidak berbuat sesuatu yang nyata, nah ini semakin memperparah situasi kita. Nah, maka ini mau mengajak kita untuk berefleksi, ya, kita sadar bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan lingkungan kita. Nah, itu pengantar. Dan itu saya sampaikan tidak sesuai dengan ini, tapi intinya adalah itu. Nah, baik kalau misalkan itu bisa disampaikan secara lisan. Tapi kalau memang kesulitan untuk menyampaikan itu secara lisan, boleh dibacakan. Kalau dibacakan pun tidak akan lama, karena hanya paling banyak 2 paragraf. Gitu. Itu jawaban saya. Lalu ada lagi Mas Ando? Ada, satu lagi itu Mas. Apakah diperbolehkan menyisipkan doa umat sebelum doa penutup dibacakan? Boleh, sangat baik. Boleh, sangat baik sekali. Maka usul saya kalau seandainya ada kebiasaan, ya memang betul ada di lingkungan, ada umat yang kebiasaan bahwa sebelum doa penutup itu ada doa umat, ya, mendoakan ujub-ujub, ya, mendoakan ujub-ujub dari pertama mungkin ada ujub-ujub dari umat yang ingin kita doakan, ada yang sakit, lalu ada yang mungkin perlu didoakan supaya lancar dalam usaha, dalam studi segala macam. Atau bahkan mungkin untuk mendoakan niat-niat yang tadi sudah dibangun, itu boleh sekali. Ide bagus, usul yang bagus. Ya Pak ya. Jadi doa umat boleh, bisa ditempatkan sebelum doa penutup. Terima kasih, usul yang bagus, pertanyaan yang bagus. Boleh kalau seandainya ada pertanyaan langsung, barangkali mau menyapa. Ini masih live di YouTube kan Mas ya? YouTube-nya sudah tertutup Mas. Oh, udah tertutup. Mungkin ya? Ini yang di Zoom masih ada. Yang rame-rame bersama-sama ya? itu. Yang nonton bareng-bareng. Okay. Barangkali ada yang mau tanya loh. Cirebon. Ya, nonton bareng-bareng boleh.
Oh, ada juga nih Mas Ando. Apakah boleh diselingi Ini dengan dengan doa doa rosario. rosario? Eh, Bapak Ibu tadi saya katakan eh, penambahan-penambahan macam itu dimungkinkan. Cuman harus dipikirkan juga ya. Saya hanya mengusulkan, saya menyarankan harus dipikirkan. Apakah kalau nanti dengan ada doa rosario, lalu waktunya cukup? Tidak. Lalu apakah nanti dengan doa rosario yang lainnya harus dihilangkan atau tidak? Nah, maka tadi yang saya harus katakan bahwa bagian pokok permenungan itu tidak boleh dihilangkan. Itu yang paling penting kan itu tidak dihilangkan. Lalu kalau seandainya umat di tempat Anda itu memang kami memang kalau kalau nggak doa rosario tuh ngerasa nggak doa lingkungan misal gitu ya. Bisa jadi begitu ya. Ada itu boleh, boleh, silakan, boleh aja. Tapi ya tadi pertimbangannya itu ya, dipertimbangkan apakah dari segi waktu, lalu dari segi nanti isi bahan ini apakah bisa tersampaikan atau tidak, nah itu harus dipertimbangkan, gitu ya. Maka usul saya kalau memang umatnya memang senang dengan doa rosario, lalu bahan ini juga bisa disampaikan, nah bagus, tidak apa-apa, boleh, silakan. Oke, terima kasih Mas Yogi. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau ini Mas Yogi, pertemuan lingkungan APP konsumsinya boleh banyak-banyak nggak kira-kira? Kalau konsumsi ya, kalau konsumsi itu tergantung keyakinan masing-masing. Artinya gini, yang penting barangkali ya, saya barangkali dengan pertemuan lingkungan lalu kita mulai berpikir bahwa karena kita temanya ekologis, jadi konsumsi pertemuan lingkungan itu adalah Lemper. sepan-sepanan gitu ya, kulub-kuluban gitu. Jadi tidak berplastik gitu ya, langsung dari alam, ya, sepan bolen, sepan sampe, jagung rebus gitu ya. Ya barangkali. Barangkali kalau misalnya pertemuan lingkungan, oh iya oke, kalau biasanya pertemuan lingkungan ada konsumsi, lalu ya sudah besok kita tidak boleh menggunakan gelas plastik lagi, pakai gelas kaca misalnya gitu, atau suruh bawa tumbler sendiri. Ya itu salah satu bentuk gerakan. Tapi apakah harus ada atau tidak? Itu mah silahkan tergantung keyakinan dan kebutuhan Iya, masih dan ada pertanyaan kemampuan. Mas Yogi. Apakah Ya, ada ya video silakan. inspirasi? Yang Video yang ini inspirasi. ada pertanyaan yang ada dari Pak Agus, ada Pak Suhendra gitu ya. Silakan Hmm. Bapak salah satu mana dulu Pak Suhendra dulu mungkin ya. Silakan Pak Iya. Suhendra. Mas Sugi mau bertanya, Mas. Suaranya kedengaran? Dengar Pak. Jelas Pak, jelas. Ini Ya. untuk aksi nyata kadang-kadang umat itu kan suka kayak malu-malu gitu ya. Nah itu Ya, ya. sebaiknya itu dikomunikasikan di forum atau cuma direnungkan tapi niatnya aja, kemudian setelah niat tadi ada doa, didoakan supaya niatnya itu bisa terwujud. Atau Ya. sebaiknya itu diforumkan apa sih maunya masing-masing dikomunikasikan atau cukup diketahui sendiri aja, kecuali yang gerakan ya mungkin kalau yang gerakan Ya, itu betul Pak, bisa betul. dikomunikasikan kita mau apa Baik. gitu, tapi yang Baik. pribadinya mungkin mohon penjelasan. Terima kasih Mas Yogi. Ya, baik. Terima kasih Pak Suhendra. Pertanyaan juga baik sekali. Saya langsung dulu mungkin dengan beberapa pertanyaan ya. Barangkali nanti ada hal yang bisa sambung saya sampaikan. Lalu ada Pak Agus ya. Baik. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Yogi. Selamat malam Romo Sigit, Mas Ando dan Bapak Ibu semua. Hanya ini Mas mau nanyakan, biasanya kalau kami nanti keliling karena kami jadi sebagai fasilitator di lingkungan karena termasuk di Indramayu sedikit ya Mas ya sebagai fasilitator, ingin menanyakan saja, pernah saya alami terutama di suatu lingkungan yang banyak lansianya, terkadang lagunya itu katanya ada yang belum bisa atau mungkin dirasa sulit, apakah boleh diganti? Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini apakah nanti pada waktu sharing itu ya Mas ya, itu apakah gimana ya, biasanya tuh kalau kita lepas sharing tuh umumnya namanya kita memandu lansia ya, terutama ini
terjadi ini Mas apa semacam kayak curhat dan sebagainya. Nah, walaupun kadang ada temanya masuk. Nah, ini kan gimana cara nanti memfokuskannya kembali, terkadang kan ya namanya kita kalah umur, kadang walaupun saya juga udah tua Mas, jauh dengan Mas Yogi, tapi terkadang intinya sulit untuk meluruskan kembali ataupun ini ya gimana mungkin bantu untuk trik-triknya. Terima kasih Mas Yogi. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus ya. Pak Agus, punten tadi yang bagian yang pertanyaan tentang pertanyaan bagaimana trik sharing itu saya dengar. Tapi pertanyaan Bapak yang pertama itu tadi putus-putus, punten Pak, diulangi yang paling pertama tadi Pak, pertanyaannya. Baik Mas Yogi, kalau yang pertama itu hanya begini, apa namanya, kalau misalnya lagunya dirubah ya menurut sesuai yang disesuaikan dengan yang bisa, apakah boleh itu? Karena terkadang tidak mereka ya kita nggak tahu sebagai fasilitator, terkadang lansianya juga Pak lagunya tolong nggak apal begitu. Mohon ya. Oke, baik. Terakhir untuk sesi ini Budiah kali ya, Budiah ya. Iya. Budiah. Ya, selamat malam Pak Yogi, Pak Ando, Romo, dan Bapak Ibu semua. Saya menyampaikan begini, jadi kebetulan kami dari Pamanukan itu, kelompok kami adalah kelompok yang mungkin banyak yang bekerja sampai sore gitu ya. Kemudian pada saat pertemuan lingkungan itu kan mungkin sudah anggap sudah capek gitu ya gitu. Nah, jadi kadang-kadang pengen cepat selesai gitu. Barangkali ada kiat-kiat bagaimana caranya biar mungkin dari pengalaman lingkungan-lingkungan atau dari paroki yang lain itu bisa menjadi inspirasi buat kami gitu ya, agar pesertanya itu bisa mengikuti dari awal sampai akhir gitu dengan tanpa memburu-buru, ayolah cepat selesai, udahlah jangan lama-lama. Nah, kadang-kadang seperti itu. Begitu saja Mas Yogi, barangkali dari paroki yang lain ada yang memberikan contoh. Baik. Terima kasih. Ya, karena oke baik Bu, saya sudah menangkap maksud Ibu Diah, tapi saya maaf ya, jadi saya membatasi juga ini ya, saya membatasi juga bahwa kebetulan ini waktu kita terbatas, lalu peserta juga banyak, jadi saya bukannya tidak ingin memberi kesempatan sharing kepada paroki lain, tapi barangkali nanti akan agak menjadi lama gitu ya, maka saya nanti akan membantu menjawab aja Ibu ya, Ibu Diah ya, kayak gitu. Yang pertama dari Pak Suhendra. Bagaimana yang dengan ini aksi-aksi pribadi, niat-niat pribadi, oke Pak. Jadi di tema yang pertama sampai tema yang ketiga itu niatnya tadi saya katakan cukup niat pribadi, gitu ya. Dan memang biasanya agak kesulitan kalau misalkan niat itu diungkapkan, gitu ya. Tapi kalau ada misalkan memungkinkan untuk disampaikan, barangkali contoh saja. Yang pertama contoh saja ya Pak. Contoh misalkan. Gimana Pak, Bu? Ada contoh nggak yang mau yang ada niat yang mau dilakukan nggak? Contoh aja, misalnya gitu ya. Misalkan kalau misalkan dari belum ada yang memulai, bisa jadi dari pemimpinnya. Misalkan kalau saya sih contohnya nih, mulai besok saya kalau ke warung gitu ya, biasanya saya naik motor misalnya gitu ya. Kalau ke warung biasanya naik motor belanja, besok saya ke warung mau jalan kaki, wah gitu misalkan. Itu contoh niat pribadi ya kan. Nah, kenapa nggak pakai motor? Ya karena motor itu menyumbang polusi, lalu mengirit bahan bakar segala macam, misalnya gitu ya, itu alasannya bisa gitu. Nah itu kan niat saya Bu. Mulai besok saya kalau ke warung jalan kaki, wah nggak pakai kendaraan bermotor, misalnya gitu. Toh juga dekat misalkan. Nah itu contoh saya Bu. Kalau Ibu Bapak Ibu ada nggak 1 atau 2 contoh? Kasih kesempatan aja 1 atau 2 contoh. Tapi kalau juga tidak, ya sudah. Sekurang-kurangnya, Bapak sebagai pemimpin pertemuan sudah memberi contoh. Nah, lalu dikatakan saja, saya yakin Bapak Ibu pasti punya niat pribadi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi niat-niat yang sudah dipikirkan, itu dilakukan ya. Udah, langsung beranjak ke sesi berikutnya atau ke langkah berikutnya. Itu contoh. Lalu kalau yang tadi yang keempat tadi, itu kan memang harus ada pembicaraan. Yuk sekarang kita kita sebagai lingkungan mau bikin gerakan apa yuk gitu ya, kita sebagai umat lingkungan aja dulu gitu, kira-kira kita bisa bikin apa gitu. Ini Pak, misalkan
bagaimana kalau kita setiap kali pertemuan lingkungan tidak usah ada konsumsi, misalkan. Cukup bawa tumbler aja, kan gitu. Kalaupun ada konsumsi, cukup teh manis aja, kayak gitu misalnya. Pakai gelas itu pun, gitu ya. Lalu ya silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Barangkali itu menjadi gerakan bersama gitu ya. Atau misalkan bagaimana tadi kalau usulnya Romo Sigit, kita mulai dengan pemilahan sampah mulai dari rumah kita misalkan. Lalu kita berkoordinasi dengan paroki. Nah, itu jadi usulan bersama, itu jadi rembukan bersama. Nah, itu betul. Jadi Pak Hendra bahwa tema 1 sampai tema 3 itu menjadi niat pribadi. Kalau memungkinkan untuk disampaikan, ambil saja contohnya, 1-2 contoh. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk disampaikan, ya tidak apa-apa. Tapi dikasih peneguhan. Ya, semoga apa yang menjadi niat dan rencana Anda pribadi itu sungguh-sungguh bisa dilakukan. Lalu yang tema keempat itu memang akhirnya harus ada pembicaraan, menjadi gerak bersama maupun gerak pribadi. Itu ya Pak Hendra ya. Lalu Pak Agus, tadi pertanyaan Pak Agus itu tentang sorry, yang pertama tadi apa Pak Agus? Kok saya jadi lupa? Mas Ando? Lagu bisa dirubah. Oh, lagu ya, lagu. Lagu boleh Pak, lagu boleh. Lagu bisa dirubah. Lagu bisa dirubah. Barangkali kalau tadi ya, tapi menurut saya sih lagunya sih dari puji syukur dan bisa semua. Tapi kalau memang seandainya betul-betul kesulitan gitu ya, mangga silakan. Tapi lagunya lagu yang sesuai lah gitu ya. Lagunya lagu yang sesuai. Misalkan apa ya, lagu Indonesia Raya juga boleh sih kalau misalnya lagu yang tidak gereja gitu ya. Tapi harapannya sih ya lagu-lagu kita lah, lagu-lagu permenungan, lagu-lagu yang bisa dinyanyikan bersama gitu ya. Lagu-lagu yang bisa diambil dari puji syukur, Mada Bakti, atau buku-buku lagu yang memang biasa kita gunakan di tengah umat gitu ya. Boleh. Lalu yang kedua, tadi soal sharing ya Pak ya, soal trik sharing ya Pak ya. Nah, kalau soal trik sharing, itu sebetulnya kuncinya adalah di pemandunya. Kalau menurut saya kuncinya adalah di pemandunya. Kalau pemandunya dari sejak awal sudah bisa memberi batasan, maka sharing itu bisa terkondisikan. Contoh ya, misalkan Bapak Ibu silakan sharing, saya kasih kesempatan 1 atau 2 orang dulu. Gitu ya, lalu ditunjuk. Contoh 1. Lalu yang kedua, pengkondisian yang berikutnya. Bapak Ibu silahkan ceritakan atau sharingkan atau sampaikan dalam 1 kalimat. Ya. 1 kalimat aja, misalkan gitu ya. Apa artinya keharmonisan? Nah, lalu si Bapak Ibu tuh cerita, punten Ibu, 1 kalimat, gitu ya, 1 kalimat. Nah, jadi sejak awal kalau kita sudah membuat batasan, itu ketika memotong akan menjadi lebih enak. Lalu yang kedua, pertanyaan, misalkan apa yang disampaikan tidak sesuai dengan pertanyaan. Diulangi dulu, diperjelas dulu pertanyaannya. Jadi yang ditanya di sini adalah apa artinya mewartakan ke segala makhluk? Ya, apa artinya mewartakan ke segala makhluk? Misalkan gitu ya. Oke, 1 kalimat, misalkan gitu. Nah, 1 kalimat. Lalu kalau sharing, apa yang sudah Anda lakukan? Apa yang sudah Anda lakukan? Singkat aja ya Bu ya, singkat aja, 1 menit, 1 orang 1 menit ya, ini karena semua kita ada bersepuluh. Nah, nanti kalau 1 menit berarti pas 10 menit. Nah, gitu. Jadi sejak awal itu sudah membuat batasan-batasan. Jadi supaya ketika kita mau menjeda, mau meluruskan lagi, itu juga enak. Atau misalkan kalau orang itu biasanya udah ngomong kemana-mana gitu, lalu Bapak bisa memotong, punten Ibu, punten Bapak, jadi jawaban untuk ini apa? Gitu ya. Tadi saya bertanya, kira-kira pengalaman Ibu tentang melestarikan lingkungan itu contohnya apa? Nah, contohnya apa Bu? 1 aja, 1. Oh, oke, ya itu maksud saya. Udah. Nah, jadi stop, udah gitu kan. Gitu. Jadi biar dulu apa gitu ya. Apa terus kalau dia tidak nyambung lalu, punten Ibu, tadi pertanyaan saya adalah gini. Nah, jadi silakan Ibu, contohnya apa? Oh ya, oke, contohnya itu. Oke, bagus, terima kasih. Ya, gitu ya. Gitu ya, baik. Itu contoh. Jadi pertama dikondisikan sejak awal, lalu yang kedua diputus ya, di-stop dengan tadi mengulangi pertanyaannya. Punten, tadi pertanyaan saya adalah ini. Punten, tadi maksud saya adalah ini, gitu ya. Gitu ya Pak Agus ya. Mudah-mudahan itu bisa mempermudah. Lalu kepada Ibu Diah, bagaimana caranya supaya
membuat umat itu datang ke pertemuan itu. Saya sih punya pengalaman begini ya Bu ya, dan ini pengalaman yang lain. Kalau doa lingkungan, doanya Rosario, atau misa lingkungan, yang datang pasti banyak, betul? Tapi kalau kita mendalami bahan-bahan kayak gini gitu ya, ya itu umat yang datang cenderung sedikit. Betul ya gitu ya Bu ya. Nah, maka sejak awal ketika mereka datang ya, kita juga sebagai para pemandu harus bisa mengaktifkan peserta, melibatkan peserta. Ya. Makanya tadi saya katakan setiap peserta punya bukunya. Lalu dapat bagian, digilir, disapa. Karena gini, orang itu menjadi tidak menarik ada di pertemuan itu karena dia merasa bahwa saya di sini ngapain gitu ya. Lalu karena saya tidak merasa dilibatkan. Gitu sih, Bu. Entah keterlibatannya kecil, misalkan tadi menjawab satu kata atau menjawab satu kalimat, atau misalkan disuruh mimpin doa aja, kan tinggal baca. Baca kitab suci juga tinggal baca. Atau suruh bacain ayatnya berkeliling, ada bacaan 10 ayat, masing-masing satu ayat, kan tinggal baca. Nah itu keterlibatan, ketersapaan itu bisa membuat pertemuan menjadi lebih nyaman buat yang datang. Itu sih usul dari saya, gitu ya. Terakhir, Mas Ando, ada pertanyaan dari Kristus Sang Penabur. Silahkan. Sumbang ya. Sebenarnya tinggal naik ke pastorannya, ada Romo Sigi di sana mungkin. Tanya ke Romo Sigi bisa. Lebih cepat mungkin. Boleh lah, biar ini secara virtual beda mungkin pertanyaannya Romo. Iya. Mungkin bagaimana kalau secara virtual. Teman-teman yang dari saya sembunyi dulu. dari Kristus Sang Penabur Subang. Siap. Apakah ada pertanyaan? Mas Yogi. Silakan Pak, silakan. Saya dengar Pak. Oke. Perkenalkan kami dari paroki. Silakan dari Subang. Ingin bertanya kepada Mas Yogi. Ya. Pertanyaannya gini Mas, apakah dalam 1 bulan itu pertemuan APP ataupun misalkan bulan kitab suci bisa digabung? Mungkin dalam pertemuan pertama oke, kedua oke, kemudian ketiga dan keempat itu kita gabungkan, bisa enggak Mas? Soalnya di lingkungan kita ini pernah terjadi karena kemarin kebetulan pas bulan Desember pertemuan kitab suci itu, pertemuan pertama lancar, kemudian kedua lancar, kemudian ketiga dan keempatnya ini kan sekitar, kalau pertemuan ketiga kan sekitar tanggal 20 kalau enggak 19 ya. Kemudian pertemuan keempatnya otomatis jatuhnya pada sekitar tanggal 25 ke atas sedikit. Nah, sedangkan pertemuan keempat itu kita tidak ada waktu. Nah, otomatis kita gabungkan dengan pertemuan ketiga. Jadi kita mengejar target untuk tanggal 20 itu biar tidak ada pertemuan ke depannya. Karena kan kita fokus ke Pak. Ya, saya paham Pak. Panitia Natal gitu. Baik. Apakah boleh pertanyaannya? Apakah kita digabung? Dan kalau boleh alasannya apa? Kemudian kalau tidak boleh alasannya kenapa? Cuma ya, baik. Terima kasih Pak ya atas pertanyaannya dari paroki Subang. Romo segitu sampai ketawa-ketawa loh. Kalau Mas Yogi mengizinkan, salah Mas Yogi Romo ya. Di umatku ternyata gitu ya Romo gitu ya. Jadi gini, pertemuan itu sudah dibuat sedemikian rupa dibagi menjadi 4 kali. Dan dengan pembagian 4 kali itu, maka memiliki tujuan yang berbeda-beda. Dan memiliki penekanan yang berbeda-beda, serta pokok refleksi yang berbeda-beda juga. Nah, maka kalau misalkan digabung, kalau hanya alasannya untuk mengejar target waktu, nah itu saya pribadi kurang tepat. Ya, itu kurang tepat. Bahkan mungkin tidak tepat. Gitu kan? Karena sebetulnya yang namanya Bapak Ibu, kalau yang namanya pertobatan itu kan nggak mesti harus masa prapaskah, betul? Iya nggak sih? Bukankah setiap hari kita juga diajak untuk selalu bertobat?
ya kan? Nah, dan setiap hari juga kita diajak untuk bermenung. Maka tema-tema pertemuan ini dari saya sendiri mengusulkan dan sangat mengusulkan, sangat menganjurkan dibahas satu persatu setiap pertemuan. Jangan khawatir dengan target waktu. Gitu ya. Karena kita memang tidak ada evaluasi atau ujian, gitu ya. Dan ini kan menjadi bahan refleksi, bahan untuk membantu kita semakin mengalami pertobatan. Jadi kalau misalkan tema ini kami pertemuan lingkungannya 2 minggu sekali, maka kalau misalkan sampai masa Paskah itu otomatis satu tema itu tidak akan terbahas dalam masa Prapaskah. Nah, kalau demikian kan bisa dibahas setelah masa Paskah. Gitu ya. Tema ini selalu relevan. Termasuk tema misalkan bulan kitab suci, kemudian masa Advent, gitu. Tema-tema itu kan selalu relevan untuk kita renungkan kapan saja. Kalau seandainya digabung, itu saya hanya khawatir bahwa fokus refleksi kita itu jadi tidak sesuai. Tujuan yang diharapkan itu tidak tercapai. Gitu ya. Nanti kalau digabung semua, ya udah nanti aja 1 minggu sebelum masa Paskah 1-4 sekalian. Gitu. Nah itu kan jadi bisa kebayang, nanti pembahasannya, permenungannya bisa kemana-mana. Maka dengan tegas saya mengatakan, silakan setiap tema ini direnungkan sendiri-sendiri. Kalau waktunya masa Prapaskah tidak cukup, karena tadi pertemuannya 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, boleh kok ini dilanjutkan setelah masa Paskah. Karena ini kan tema yang selalu relevan. Bahkan tadi kalau lihat tema besar, ini kan dibahas selama 3 tahun. Dan yang namanya pertobatan itu kan terus-menerus. Tidak ada masanya, tidak ada waktunya. Ya selama kita bernafas, ya selama itulah juga kita harus mengalami pertobatan terus-menerus. Gitu ya Pak, usul saya. Ini dibahas masing-masing tema, satu pertemuan. Kalau waktunya tidak cukup, silakan dicarikan waktu yang lain, atau dilanjutkan setelah masa itu habis. Karena bahan ini menjadi bahan permenungan yang artinya tidak ada batasan waktunya, sebetulnya. Karena ini selalu relevan dengan kehidupan kita. Begitu, lalu tadi ada pertanyaan tentang bahan kitab suci ya. Jadi untuk jalan salib, jalan salib itu tidak dimaksudkan setelah APP lalu dilanjut jalan salib ya. Kasihan. Gitu. Habis APP lalu jalan salib gitu ya. Enggak, bukan itu maksudnya. Jadi jalan salib itu ya seperti biasanya aja di gereja, di paroki Anda, misalkan jalan salib itu setiap hari Jumat gitu ya. Atau setiap hari apa, jam berapa. Ya jalan salib itu boleh menggunakan bahan yang kita sediakan, boleh. Itu sebagai sebuah tawaran dari kami. Kalau mau pakai bahan itu silakan. Gitu ya. Tapi bukan dimaksudkan bahwa setelah merenungkan ini lalu dilanjutkan jalan salib. Tidak itu maksudnya. Jadi buku jalan salib itu silakan digunakan pada hari atau waktu yang memang biasanya pada hari dan waktu itu dilaksanakan jalan salib di paroki Anda. Begitu Mas Ando dan Romo, Bapak Ibu, terima kasih. Waktu kita pas nih, hampir 2 jam. Ini barangkali akhir Romo Sigit bisa memberikan kata penutup, peneguhan, sekaligus doa dan berkat, mungkin gitu Mas Ando. Ya. Terima kasih. Kalau ada sesuatu boleh nanti japri, kontak atau bagaimana, silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan atas kebersamaan kita. Silakan Mas Ando. Terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Mas Yogi. Yang di Cigugur paling semangat sepertinya ya, karena di depan saya lihat ada konsumsinya terlalu banyak. Mungkin bisa dibagi-bagi dari teman-teman di Cigugur. Cigugur mah ada tumpeng gitu Mas Ando. Baik, terima kasih Mas Yogi. Romo Sigit, setelah ini mungkin boleh ditambahkan sedikit peneguhan dan doa serta berkat penutup. Dan untuk teman-teman
nanti foto bersama setelah doa penutup dan berkat dari Romo Sigit, kita akan mengadakan foto bersama sebentar. Jadi mohon kameranya untuk diaktifkan. Romo Sigit, silakan. Baik, terima kasih, Sando. Saya meringkas saja apa yang sudah disampaikan melalui pertemuan hari ini untuk mengkaitkan dengan fokus pastoral di keuskupan kita. Maka tema yang sudah diuraikan dengan sangat baik oleh Mas Yogi tadi, bisa kita rumuskan begini. Keadilan ekologis bagi seluruh ciptaan sebagai perwujudan cinta tanah air dan bangsa. Ya, karena kita turut prihatin dengan juga persoalan yang kita alami di tengah-tengah bangsa kita. Semoga pertemuan-pertemuan APP yang Anda lakukan di lingkungan masing-masing nanti, di paroki masing-masing, bisa menumbuhkan buah-buah yang baik, yang nyata, sebagai bentuk kepedulian kita untuk lingkungan hidup. Terima kasih, mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami yang Maha Baik, Engkau menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada kami. Engkau menciptakan dunia ini baik adanya, dan kami mensyukuri untuk semua rahmat-Mu itu. Kini kami yang pada kesempatan ini mempersiapkan diri untuk pertemuan APP yang akan kami laksanakan, di mana secara khusus kami akan memberikan perhatian kami untuk lebih merenungkan lagi tentang peran dan tanggung jawab yang Kau percayakan kepada kami sebagai umat-Mu, untuk bersama-sama dengan seluruh ciptaan mewujudkan kebaikan bersama di tengah-tengah hidup kami di dunia ini. Berkati kami ya Tuhan, para penyuluh, para katekis, para pewarta yang Kau percaya untuk menyampaikan kabar baik-Mu untuk umat yang Kau percayakan kepada kami. Semoga kabar baik yang kami wartakan sungguh dapat menjadi berkat bagi umat di paroki kami masing-masing, bagi sesama kami, dan juga bagi bumi tempat di mana kami menjalani kehidupan ini. Kami mohon berkat-Mu untuk rencana-rencana kami, untuk proses permenungan kami, dan terutama untuk proses pertobatan kami yang kami lakukan pada masa Prapaskah dan untuk masa-masa selanjutnya. Semoga rahmat pertobatan ini juga boleh menjadi bentuk nyata tindakan kami untuk ambil bagian di dalam upaya perubahan dunia ini supaya menjadi lebih baik. Akhirnya kami serahkan segala sesuatunya ke hadirat-Mu, segala usaha dan niat baik kami. Semoga senantiasa Kau berkati. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Berkat Allah yang Maha Pengasih melimpah atas kita sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Selamat malam, terima kasih. Bapak Ibu boleh open cam dulu, kita foto bersama. Terima kasih Mas Yogi. Oke, sudah siap? Kita foto bersama ya. Kita foto bersama ya. Satu, open cam dulu, pastikan menata rambutnya dulu. 1, 2, 3. Yang dari Cigugur yang belakang boleh berdiri. Yang lagi nonton rame-rame yang belakang boleh berdiri supaya kelihatan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat malam, sampai bertemu. Selamat ber-APP. Terima kasih Ando, Romo. terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Mas Yogi. Ya. Selamat malam semua. Izin list.
Komkap ya, Mas Yogi, Mas Ando, terima kasih. Mari, terima kasih. Mari. Pamit nggih. Sepuluh menit lagi.